Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan ketaatan kita, salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian keislaman. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam ibadah, dalam dakwah ini adalah merupakan bagian dari catatan-catatan kebaikan dalam perjalanan kita di muka bumi ini. Semoga itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti, insyaallah, amin. Ibu bapak, saudara-saudara jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan amanah oleh Takmir Masjid Mujahidin dengan tema Yahudi merampas tanah Palestina. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua tahu dan menyaksikan tentang bagaimana kebrutalan, kesadisan kaum Yahudi membunuh warga Palestina. Tidak hanya kali ini saja, dan itu berjalan sudah sekian panjang waktu, dan insya Allah ya, sampai hari kiamat itu tidak akan berhenti peperangan ini sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa ketika sudah hadir Dajjal, sebelumnya dahulu dengan munculnya Imam Mahdi yang mempersatukan seluruh umat Islam sedunia ini, yang sampai sekarang ini kenapa umat Islam berpecah-pecah sampai kemudian tidak berani tampil untuk menghajar Zionisme Yahudi. Karena di belakang Yahudi juga negara-negara adidaya, adikuasa. Yahudi berani seperti itu karena di belakang mereka ada negara-negara superpower. Sehingga nanti kemudian bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah itu akan bertemu dua kekuatan, yaitu kekuatan umat Islam berperang melawan kekuatan Yahudi, dan Yahudi lari tunggang landang bersembunyi di kayu batu dan seterusnya. Dan pada saat itu kayu batu semua berbicara, melaporkan tentang persembunyian orang-orang Yahudi. Insyaallah jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampai pada itu, kita menarik garis lurus dulu dari silsilah, dari mana sebenarnya asal muasal Palestina itu. Jujur berbicara tentang dunia Palestina sampai sekarang ini, saya sangat miskin sekali dalam pemahaman dan informasi. Saya ingin menyampaikan
hal-hal yang menjadi motivasi dan sekaligus pembelajaran buat kita agar bagaimana kita juga punya kontribusi terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana. Kalau kita merunut bangsa Palestina ini, nenek moyang mereka itu dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Di pada masa banjir bandang itu, kehancuran luar biasa terjadi mana-mana. Salah satu di antara kabilah, namanya kabilah Kanan, yang kemudian mereka menempati Palestina. Ya, mereka menempati Palestina. Jadi mulai dari Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam turun sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim punya istri dua. Satu Ibunda Sarah, yang satu Ibunda Hajar. Ibunda Hajar hamil, lalu Ibunda Sarah juga hamil. Ibunda Hajar melahirkan Ismail alaihissalatu wassalam. Ibunda Sarah melahirkan Ishak alaihissalatu wassalam. Ishak yang kemudian menempati Palestina. Lalu Ismail yang waktu masih bayi dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibundanya ke Bakkah, daerah gersang tanpa bertuan, tidak ada kehidupan sama sekali, gurun pasir, tandus, batu cadas, tidak ada kehidupan sama sekali. Disitulah Ibunda Hajar dan Ismail ditempatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kelak kemudian negeri itu dikenal dengan Makkah. Proses hentakan kakinya Ismail itu yang kemudian dikenal dengan Zam-Zam, air yang memancar. Ketika berlarinya Ibunda Hajar dalam oase Fata Morgana, saking panasnya gurun pasir itu seolah-olah ada bayangan air berlari antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali, yang kemudian menjadi syariat dalam manasik haji dan umroh. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan dulu Ismail dengan ibundanya, yang nanti kemudian turun temurun sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ishak ini di Palestina, lalu kemudian melahirkan turun ke bawah sampai kepada Yakub. Yakub itu punya anak 12. Salah satu anak yang sangat terkenal yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diberi nama satu surah, namanya surat Yusuf. Anaknya namanya Yusuf. Yang dalam konspirasi saudara-saudara yang dari beberapa ibu ini mau dibunuh, tidak tega dan seterusnya, saya nggak cerita itu, sampai kemudian terakhir Yusuf dibuang di sumur, diambil dan diperdagangkan kepada Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir. Lalu diangkat anak menjadi anak angkat. Lalu dalam perjalanannya ibu angkat jatuh cinta pada anak angkatnya, karena Yusuf ini sangat tampan sekali. Ya, orang lihat Yusuf itu meleleh air liurnya. Jadi belum pernah ada ya, ada laki-laki yang wanita liar sampai netes gitu, ngiler gitu, nggak, belum. Yusuf adalah pemuda yang sangat tampan sekali, sampai ibu angkatnya jatuh cinta. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Di surat Yusuf diabadikan, sungguh ibu angkat Yusuf itu punya keinginan syahwat yang tinggi untuk melakukan hubungan seksual dengan Yusuf. Dan Yusuf juga punya keinginan sama sebagai manusia normal. Tapi karena Allah mempersiapkan dia menjadi seorang nabi dan rasul, maka Allah jaga dia dari situ. Sehingga dalam surat Yusuf itu proses tentang bagaimana pengungkapan siapa dalam kesalahan dari semua ini. Apa Yusuf yang mau memperkosa ibu angkatnya, apa ibu angkatnya yang mau melakukan tindakan asusila kepada anak angkatnya.
Sehingga kemudian dihadirkan seorang bayi, bayinya berbicara. Salah satu 4 keajaiban bayi yang bisa berbicara. Kalau gamisnya Yusuf di depan yang robek, maka Yusuf pelakunya. Ya, karena Yusuf mau melakukan pemerkosaan, ibu angkatnya mencakar-cakar, berarti robeknya di depan. Tapi kalau gamisnya Yusuf robek di belakang, berarti ibu angkatnya yang melakukan tindakan asusila. Karena Yusuf melarikan diri, ditangkap, dirobek dari belakang. Ditemukanlah ternyata gamisnya Yusuf robek dari belakang. Dimasukkan ke penjara, kisah yang panjang itu. Lalu kemudian Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri yang membawa Mesir pada saat itu kepada kemakmuran. Bayangkan sebelum 7 dekade ke depan itu Yusuf sudah memikirkan tentang kehidupan masyarakat Mesir. Sehingga setelah Yusuf menjadi Perdana Menteri ini, bapaknya dalam kondisi buta karena derita sedih yang berkepanjangan akibat informasi kematian Yusuf ini, dan 11 saudaranya dipanggil untuk menetap di Mesir. Dari sinilah kemudian cikal bakal Bani Israel yang dari Yusuf ini mereka hidup makmur. Mereka hidup dalam keberadaban, pendidikan dan hal-hal yang lainnya. Lalu dari sini, dari Yusuf ini lahir terus nanti kepada Nabiullah Musa alaihissalam, yang pada pemerintahan Fir'aun, Bani Israel ini menjadi kasta yang terhina, kelompok yang terhina, di mana mereka menjadi budak-budak, mereka kemudian diperjualbelikan, tidak dianggap dan seterusnya, sampai pada waktu di mana Fir'aun mengalami sebuah mimpi, yang mimpi itu ditafsirkan oleh ahli nujumnya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan mengguncang kejayaan kerajaan dan kekuasaannya. Maka Al-Quran mengabadikan rasa ketakutan itu dengan lahirlah diktator, lahirlah tangan besi, lahirlah kemanusiaan itu, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun memerintahkan para algojo membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan bayi wanita hidup karena sakit takutnya. Tapi Allah kemudian justru mendekatkan Musa sebagai anak angkat Fir'aun, dan pada akhirnya nanti terjadi permusuhan antara bapak angkat dengan anak angkat, yang kemudian jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk pada kisah selanjutnya ketika proses pengejaran Fir'aun dengan Nabi Musa dan umat Islam Bani Israel pada waktu itu. Dan ketika kemudian terbentang di hadapan Nabi Musa dan umat Islam, orang-orang beriman pada saat itu hanya laut samudra, sedangkan di belakang ini Fir'aun dengan bala tentara kekuatan penuh siap mencincang mereka, membunuh mereka, melumat mereka. Dalam kebingungan itu Allah berfirman agar Musa memukulkan tongkatnya ke laut, terbelah laut itu menjadi 12 jalan sesuai dengan 12 kabilah. Singkat cerita, nyampelah Musa dan umat Islam di seberang sana, dan Fir'aun serta pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Bersatunya air laut kembali seperti semula. Quran di surat Hud ayat 90 sampai 92 menjelaskan tentang kematian Fir'aun. Hatta idza adraqal gharq, ketika rohnya Fir'aun sudah nyampe di tenggorokan. Qala amantu annahu la ilaha illallah amat bani Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang satu. Dulu dia masih hidup. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tertinggi. Bahkan di ayat yang lain Allah mengabadikan, Fir'aun memberitahu Haman, kau buat tangga dari batu bata naik sampai ke langit, saya mau cari Tuhannya Musa. Di mana bersembunyi Tuhannya Musa itu?
Ketika dia sudah timbul tenggelam di Laut Merah, megap-megap, rohnya sampai di sini, kelenger ya, nggak ada harapan untuk hidup, baru dia mengakui kemanusiaannya dan mengakui tentang adanya Allah yang dia sembah. Saya beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam, orang yang berpasrah diri. Ya. Jadi memang dari Nabi Adam sampai Nabi Nabi Isa nanti itu agamanya satu, agamanya Islam. Makanya kemudian ketika Firaun pada periode kehidupan Nabiullah Musa itu dia mengatakan wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang Islam, orang yang berpasrah diri. Al-an wa qad asaita qabla kunta minal mufsidin. Allah kemudian ngeledekin, baru kali ini kau mengaku bahwa kamu itu manusia Firaun. Kau anggap bahwa dengan jabatanmu, kedudukanmu sebagai raja, wilayah kekuasaanmu, ya, panjangnya waktu kekuasaanmu 300 sampai 400 tahun. Bayangkan, ya kalau hanya 2 periode ini, Pak, kecil Kak, 10 tahun, Pak. Ini 300 sampai 400 tahun lebih. Masa kejayaannya Firaun. Kau hidup dengan segala kemewahan, segala kekuatan yang kau punya, kesombongan, kediktatoran, tangan besi, dan semua sudah. Lalu kemudian kenapa baru kali ini kau sadar kalau kau itu manusia, bahwa kau juga akan mati? Jangankan berhadapan denganku nanti, berhadapan dengan air laut ciptaanku aja udah kelenger kan. Ya. Akhirnya kemudian fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatil ghafilin. Pada hari ini Laut Merah tidak sudi menerima jasad orang-orang yang sombong, bumi Mesir tidak sudi menerima jasad orang sombong. Akhirnya kadar keasinan air laut itu menyebabkan tubuh Firaun itu awet, pada cukup kering, sama di ya daerah TPI dan ikan kering dikasih ikan basah, dikasih garam, dikeringkan sampai setahun bisa awet, Pak, makan bisa. Dan orang-orang Mesir mengatakan dimumikan, diletakkan di museum, litakuna liman khalfaka ayah. Ini menjadi pembelajaran orang-orang setelah Firaun, ya kita semua ini, agar supaya menyadari dan memahami bahwa jabatan, kedudukan dan semua ini tidak bisa menolak dan menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minan nasi an ayatil ghafilin, akan tapi kebanyakan manusia itu ghafil, lalai dengan adanya pelajaran-pelajaran ini. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa dan Bani Israil ini berada di dataran situ, lalu kemudian Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang kehebatan Bani Israil, ya, kehebatan tentang Bani Israil. Ya Bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah betapa nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu begitu luar biasa. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan Allah mengutamakan kalian pada saat itu dengan kehebatan seluruh alam. Ya, orang Bani Israil ini, ya, luar biasa mereka ini. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Bani Israil itu diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya Nabiullah Musa itu diberikan al-manna was-salwa. Ya, al-manna was-salwa. Makanan yang luar biasa dari langit, turun langsung dari langit nih, Pak. Ya. Al-manna itu sejenis madu yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi dari susu. As-salwa itu sejenis burung puyuh yang jinak, yang gurih, lezat sekali, nikmat. Ya. Dimakan selama 40 tahun. Ya, nanti Quran menjelaskan tentang mereka dipusingkan oleh Allah pada negeri yang tak bertuan. Jadi mereka nggak punya tanah. 40 tahun dibuat bingung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisahnya nanti akan kita bacakan di dalam Al-Qur'an.
Nah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, sedangkan umatnya Nabi Isa doa diberikan makanan al-maidah, hidangan langsung dari langit. Nah, dari Nabiullah Musa ini nanti kemudian turun sampai kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dari Nabi Sulaiman ini turun sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Dari Nabiullah Isa inilah jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang umatnya Nabi Musa ini, ya, umatnya Nabi Musa ini dan umatnya Nabiullah Isa ini disebut dengan Ahlul Kitab, disebut dengan Bani Israel. Ya. Cuman karena terjadi penyimpangan di kalangan mereka, lalu kemudian umatnya Nabi Musa ini dibawakan kepada sebuah istilah namanya Yahudi. Diambil dari nama anak Nabi Yakub, salah satu Yahuda, anak Nabi Yakub. Ya, sehingga dikenal sebagai Yahudi. Sedangkan dari kaum Nasrani, Nazaret, Nabiullah Isa dilahirkan di kandang Nazaret di Bethlehem sana, yang kemudian dilakob digelarkan menjadi nama Nasoro. Ya, sampai Al-Quran menjelaskan dengan kata-kata ini, Yahudi wan Nasor. Ya. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa kehidupan Bani Israel pada masa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ini, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kemudian pada masa pemerintahan Romawi, di mana Palestina dikuasai oleh Romawi dan negeri-negeri Arab pada saat itu dikuasai oleh Romawi. Pada masa Romawi inilah lahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, dan Yahudi dari kelompoknya yang menganggap dari keturunan Nabiullah Musa tadi, mereka bersekongkol lalu kemudian ingin membunuh Nabi Isa, dan bahkan kemudian proses penyaliban yang oleh Al-Quran disebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabiullah Isa, padahal bukan Nabi Isa yang disalib. Wa rafi'uka, Allah angkat Nabiullah Musa, mutawaffika wa rafi'uka, Allah wafatkan Nabiullah Musa, Allah tidurkan, Allah pingsankan Nabiullah Isa, lalu Allah naikkan dia ke langit, lalu kemudian persiapan menunggu datangnya Dajjal dan perintah turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi antara Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya musuh bebuyutan. Karena pada masa Kekaisaran Romawi ini, lahirnya Nabi Isa ini, orang-orang Yahudi dicari, dibabat, dibunuh. Nah, maka Quran menjelaskan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalau kau perhatikan orang Yahudi dan Nasoro itu, mereka bersatu padu untuk menghadapi umat Islam. Ini luar biasa, Pak, ya. Ini satu pembelajaran luar biasa. Jadi orang Yahudi dan Nasoro ini mereka musuh bebuyutan, Pak. Karena pada masa pemerintah Romawi itu mereka dibunuh habis-habisan. Ya. Jadi mereka ini musuh bebuyutan, tapi Al-Quran menjelaskan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau perhatikan fisik mereka itu bersatu padu, tetapi hati mereka itu berpecah belah. Dalam menghadapi kekuatan umat Islam, Yahudi dan Nasrani ini mengakui bahwa mereka tidak akan sanggup mengalahkan umat Islam. Dan itu sudah dibuktikan, ya, itu sudah dibuktikan. Sehingga kemudian perlu ada kerjasama antara Yahudi dan Nasrani. Ya, padahal hati mereka memiliki kepentingan berbeda-beda. Kenapa kemudian kita dari dulu ini NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persi dan semuanya tidak pernah bersatu padu? Orang Yahudi Nasrani musuh saja bersatu padu untuk menghadapi umat Islam. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari Palestina dikuasai oleh Romawi pada saat itu, lalu kemudian
pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan dipimpin oleh Khalid bin Walid, mulai ekspansi penyebaran dan semuanya, sehingga kemudian Islam menyebar sampai kemana-mana. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Palestina Baitul Maqdis itu kemudian direbut kembali, dikuasai oleh umat Islam, sampai kemudian bergejolak peperangan yang dikenal dengan peperangan salib pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itulah kemudian orang-orang Bani Israil Yahudi semuanya diusir dari Palestina. Nah, kenapa kemudian Palestina ini diklaim menjadi tanahnya orang-orang Yahudi? Nah, ini kemudian mereka membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, bahwa Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa tanah ini adalah milik Bani Israil, milik Yahudi. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa ini dan kemudian proses perjalanan setelahnya, dan Palestina dan negara-negara Liga Arab ini dikuasai dalam jajahan Inggris pada saat itu. Disinilah kemudian orang-orang Yahudi yang memang Yahudi yang sesat, ya, mereka yang menyalahi Alkitab, mereka yang kemudian ingkar dan seterusnya ini bekerja sama, main mata dan seterusnya dengan Inggris, dengan Prancis, dengan Amerika, dengan PBB dan seterusnya. Maka Inggris memberikan lahan kepada orang-orang Yahudi menempati Yerusalem. Proses inilah berjalan sedikit demi sedikit, mereka kemudian mulai melakukan ekspansi sampai merebut tanah-tanah di Palestina. Karena apa? Karena di belakang orang-orang Yahudi ini ada negara-negara, dukungan-dukungan dari orang-orang kafir yang memang betul-betul siap, ya, memberikan kekuatan penuh kepada Yahudi. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada masa Nabiullah Musa alaihi wassalam yang konon sering kali disebut sebagai cikal bakal turunnya kepada Yahudi ini, padahal bukan. Ya, umatnya disebut dengan Bani Israil, tapi Yahudi pecahannya dianggap dari Nabiullah Musa. Saya mempersingkat waktu, saya bacakan artinya saja. Di dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 59 itu Allah menjelaskan, sebentar. Mulai dari ayat 58, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, maka makanlah dengan makanan yang nikmat, berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Ya, Nabiullah Musa dan Bani Israil ini setelah dikejar dari Firaun yang tadi tenggelam mati semua Firaun dan pasukannya ini. Dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakan, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Ya, masuklah dengan ta'zim, dengan membungkukkan badan, ruku dan sujud. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kenapa Allah menjelaskan bahwa niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian? Karena waktu di dalam gurun ini Nabiullah Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Turusina di Gunung Sinai itu untuk menerima wahyu. Di saat Nabiullah Musa meninggalkan Harun kakaknya sebagai pengganti Nabiullah Musa dan Bani Israil, disinilah proses pertama kali pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israil. Mereka mulai menyembah anak sapi, ya,
Mereka mulai menyembah patung anak sapi. Walaupun sudah dinasihati Harun dan macam-macam itu, ini merupakan karakter. Dengan pelajari karakter mereka luar biasa. Ya, pembangkangnya luar biasa. Melakukan proses kejahatan secara akidah. Ya, kejahatan secara akidah. Maka kemudian setelah datang Nabiullah Musa menerima wahyu dan bertemu dengan mereka, Nabiullah Musa marah dan semuanya. Akhirnya kemudian mereka diberi kesempatan dan diajak memasuki Baitul Maqdis, bumi Palestina. Maka kemudian Al-Quran menjelaskan agar mereka masuk dengan secara merendahkan diri, membungkukkan diri, maka niscaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit dan kepada orang-orang zalim itu mereka dikarenakan mereka berbuat fasik. Lalu kemudian, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari 12 mata air, sesuai dengan 12 kabilah, 12 suku. Ya, fadrib, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah salah satu mukjizat Nabiullah Musa. Lalu setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi ini dengan berbuat kerusakan. Allah ingatkan lagi nih, memang karakter mereka suka melakukan kejahatan, kerusakan di muka bumi. Pada ayat selanjutnya Quran menjelaskan kepada kita, jadi mereka diberikan pada ayat sebelumnya makanan al-manna wassalwa ini turun langsung dari langit seperti ad-dabab, turunnya seperti tetesan embun selama 40 tahun. Mereka makan langsung dari langit. Ya, al-manna wassalwa ini. Lalu kemudian mereka meminta kepada Nabiullah Musa, wa il qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u rabbaka yukhrijna mimma tunbitul ardu min baqaliha wa qisayah, dan seterusnya itu. Ya, dan ingatlah ketika mereka berkata kepada Nabiullah Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Musa, mintakan kepada Tuhanmu. Ini kurang ajar mereka ini, Pak. Ya. Nabinya diajarin, Musa, tolong doakan kepada Rabbmu, Tuhanmu. Mintakan, lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Sekali-kali kami tidak sanggup bersabar memakan hanya satu jenis makanan, al-manna wassalwa. Ya, ini al-manna wassalwa, makanan yang luar biasa hebat, Pak. Proteinnya, vitamin, semua tercakup di dalamnya, Pak. Turunnya dari langit langsung, Pak. Ini mereka meminta makanan-makanan receh dari bumi, ya. Makanan, lalu kemudian mintakan kepada Tuhanmu agar yukhrijna mimma tunbitul ard, agar Tuhanmu itu mengeluarkan dari bumi ini tanaman-tanaman, ya, tanaman-tanaman yang ditumbuhkan di bumi ini seperti sayur mayur. Kata mereka ini sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Ya, dikasih makanan yang hebat, minta gantiin sayur mayur, kacang-kacangan, bawang-bawangan, Pak. Ya, sampai kemudian Nabiullah Musa marah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu mereka durhaka dan melampaui batas. Ini Pak, perhatikan Pak ya.
Jadi mereka Bani Israel ini yang ingkar ini, yang nanti dikenal dengan Yahudi dan Nasara ini, Pak. Mereka ini kemudian ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan, penderitaan dan semuanya, dan kemudian mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan keingkaran mereka terhadap nilai-nilai kebenaran, dan mereka membunuh para nabi-nabi. Jadi kalau hari ini orang Yahudi membunuh anak Palestina, itu hal yang biasa, Pak. Hal yang biasa bagi mereka, Pak. Kenapa? Nabi saja dibunuh. Ya. Nabi saja dibunuh. Apalagi masyarakat warga sipil Palestina. Nabinya saja dibunuh, Pak. Nabi-nabi kan banyak, Pak. Nabi diutus kan banyak, Pak. Nabi dan Rasul yang kita imani kan 25. Sesungguhnya Nabi itu banyak, Pak. Nabi itu kan diutus untuk kaumnya saja, Pak. Apa untuk dirinya. Kalau dia menyampaikan dakwah kepada kaum-kaumnya itu berarti Rasul. Jadi ketika disebut Nabi belum tentu Rasul. Tapi kalau disebut Rasul pasti Nabi. Ya. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi-nabi saja dibunuh oleh mereka. Di antaranya Nabi Zakaria digergaji, dipenggal, dihadiahkan kepada pelacur. Luar biasa, Pak, kejahatan mereka, Pak. Jadi jangankan anak Palestina, nabinya saja dibunuh oleh mereka. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut lagi, ada satu bahasa yang Allah sebutkan. Panjang di situ. Habis itu Allah ngomong gini. Wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabati faqulna lam kunu qiradatan khasiin. Sungguh aku Allah telah mengetahui siapa-siapa dari Bani Israel itu yang melakukan pelanggaran di hari Sabat, hari Sabtu. Ya, akal mereka ini licik, Pak. Hari Sabtu ini, Pak, ya. Ikannya itu luar biasa, Pak. Datang bahkan kemudian seolah-olah ngejek mereka ini, Pak. Bermain di tepi-tepian banyak sekali, Pak. Kalau bukan hari Sabtu, Pak, susah. Makanya caranya bagaimana agar kemudian mereka bisa mendapatkan ikan. Liciknya luar biasa mereka nih, Pak. Sampai mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu, lalu Allah berfirman, lalu kami jadikan mereka Bani Israel ini yang ingkar ini menjadi kera. Kunu qiradatan khosin. Lalu kemudian kami menjadikan wujud mereka, bukan saja, Pak, sikap, Pak. Wujud mereka ini, Pak. Wujud mereka ini berubah menjadi kera. Mereka ahli tafsir mengatakan mereka tidak makan, tidak minum, hidup sampai 3 hari 3 malam. Setelah itu mati. Ya. Jadi bangsa Yahudi itu, Pak, kalau kita perhatikan pada masa Nabiullah Musa ini, Pak, karakter mereka itu, sampai lihat kera, Pak, ya, kera. Kera itu kalau sampai ke taman wisata, sampai lemparkan kacang, ditangkap, Pak, dimakan, Pak, dimasukkan, Pak, ke mulut. Pisang apa saja dilemparkan, diambil semua, Pak. Itu kera, ya. Ini gelembung, Pak. Pipinya gelembung kanan, pipi kiri gelembung kiri. Dilempar lagi, Pak. Tangan kanan meluk, Pak. Dilempar lagi tangan kiri meluk. Dilempar lagi tangan kanan meluk, kaki kiri meluk. Jadi karakter dari kera itu adalah salah satu jenis binatang yang sangat rakus sekali. Kalau Allah telah menjadikan Bani Israel yang ingkar itu dirobahkan fisik mereka, wujud mereka menjadi kera, maka ini menandakan bahwa Yahudi itu adalah bangsa yang paling licik, paling rakus sedunia. Ya, namanya bangsa rakus, Pak. Mereka kemudian mencaplok tanah-tanah milik warga Palestina yang mereka akui tanah mereka. Nanti kita baca di dalam surah Al-Maidah, ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah Allah menjelaskan kepada kita, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmatnya Allah
atas kalian ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka. Ya. Dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seseorang pun di antara umat-umat yang lain. Luar biasa mereka ini, Pak. Ya, umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu. Ini mereka klaim ini, Pak, tanah mereka ini, Pak. Masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu lari ke belakang karena kamu takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Jadi Allah yang menjanjikan, kata mereka ini, bahwa Baitul Maqdis itu adalah tanah mereka. Quran sendiri menjelaskan. Ya. Pertama, Pak, ya, dari 25 nabi dan rasul itu 21 nabi dan rasul itu berasal dari Palestina, Pak. Berasal dari Palestina. Hanya 4 nabi yang berasal dari Arab, dari Mekah. Salah satu yang dari Arab adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Yahudi ya dan orang yang Nasara sangat antusias, terutama orang Yahudi antusias untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Isa saja dikejar-kejar mau dibunuh. Begitu ada informasi di Taurat dan Injil akan datang seorang nabi terakhir, penutup dari seluruh para nabi, yang menyempurnakan seluruh syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya, termasuk Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa. Taurat dan Injil akan disempurnakan, namanya Ahmad. Maka kemudian mereka menyebar sampai kisah yang kita dengar dalam Sirah Nabawiyah ketika Rasulullah Muhammad masih kecil, masih remaja, dibawa berdagang ke Syam dan Syria. Yang sampai di rumahnya pendeta Buhairah itu, yang duduk di pohon nubuwah, pohon kenabian. Tidak ada orang duduk di pohon itu kecuali bakal jadi nabi. Makanya pendeta berheran. Ditanya, Abu Thalib, siapa iki yang duduk itu? Ponakanku. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Coba panggil ini, saya mau kenalan, gitu ya. Begitu ketemu, lalu kemudian kata pendeta, tolong kau buka bajumu, membelakangi saya. Disitulah di pundak Nabi itu ada stempel nubuat, cap kenabian. Semacam daging, bukan kanker, bukan Pak. Semacam staf nubuat kenabian. Kata pendeta Biro, Abu Thalib, bawa kemenakanmu ini pulang. Dia sedang dicari-cari orang Yahudi, mau dibunuh oleh mereka. Ya, Al-Quran menjelaskan kepada kita, jamaah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang Yahudi dan Nasara itu, yang bahasanya walan tardu ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh benar-benar orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridho, ikhlas Islam ini berkembang di muka bumi ini. Mereka gak pernah ridho, Pak. Ya, sampai kita mengikuti milah mereka. Milah itu agama, ekonomi, politik, budaya, semua itu namanya milah. Sampai kita mengikuti milah mereka. Makanya bahasa Nabi itu, ya, la tattabi'sanna man kana qablakum, akan datang nanti dari umatku ini orang-orang yang mengikuti kelatahan orang-orang sebelum mereka. Shibran bisibrin, satu jengkal, wadiroin bidiroin, satu hasta sampai satu hasta di sini, satu hasta sampai satu hasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, kalian juga akan lata ikut masuk ke dalamnya. Qulna ya Rasulullah, siapa yang panjenengan maksudkan? Al-Yahudi wan Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, bala, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kita ini norok buntet terus, Pak. Ikut, ya. Sampai sekarang ini, Pak, kita ngikuti, Pak. Politiknya, ekonominya, budaya, semua kita ikut mereka, Pak. Sampai kepada agama-agama ritual-ritual kita suka ngikutin.
yang suka mengadakan ritual-ritual itu orang-orang Yahudi Nasara. Kita juga ikut-ikutan akhirnya. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu sangat keras sekali permusuhan dengan Rasulullah dan umat Islam? Buka di surat Al-Imran, Allah jelaskan, Pak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu agama. Namanya agama samawi. Agama langit, yaitu Islam. Mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa, agamanya satu, yaitu agama Islam, agama samawi. Lalu kemudian disempurnakan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah syariat-syariat sebelumnya, medan dakwah, lokasi dakwah, area dakwah nabi-nabi sebelumnya itu ya hanya di sekitar situ saja. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa, ya Bani Israil aja. Karena Allah mempersiapkan nabi terakhir, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia di jagat raya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Tidak hanya manusia saja, masuk kepada alam kebinatangan, alam tumbuh-tumbuhan, alam bebatuan, alam dunia jin, dan semua alam semua ini mendapatkan rahmat kasih sayang dari Islam. Makanya dalam Islam nggak boleh nebang pohon sembarangan, apalagi pohon yang sedang berbunga, apalagi pohon yang sedang berbuah. Islam mengajarkan, Pak, sampai menyembelih hewan, pisaunya dipertajam apa, rahmat, kasih sayang semuanya, Pak. Jadi nggak ada Islam mengajarkan kekerasan, terorisme, bunuh orang, nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau ada berarti oknum dari Islam yang salah paham, gagal paham dengan syariat ini. Ya, mereka yang mengikuti hawa nafsu membungkus dengan ajaran Islam, mengatasnamakan Islam. Inna dina indallah Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Nah ini, Mbak. Ya. Sungguh telah tahu, sungguh telah mengerti orang-orang ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara. Jadi ngerti sekali mereka ini, Pak, dengan Rasulullah ini, Pak. Ya. Sungguh mereka sangat mengerti sekali dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Karena telah datang kepada mereka ilmu, yaitu telah datang kepada mereka At-Taurat wal Injil, bahwa akan datang nabi terakhir namanya Ahmad, dalam bahasa Ibrani Ahmad, Muhammad. Ngerti sekali mereka, Pak. Apa persoalannya, Pak? Baghyan bainahum, karena iri dengki. Ini, Pak, nikah, Pak. Mohon iri dengki nikah bahaya, Pak. Pak, mohon beda jamaah mujahidin iri dengki, Pak. Rosak mujahidin nikah, Pak. Ya, rosak ongkon, Pak. Ya, karena kedengkian di antara ahli kitab nikah, Pak, yang menyebabkan mereka sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah dan umat Islam. Kenapa? Harapan mereka nabi-nabi itu banyak, 21 itu berasal dari Palestina, maka penutup nabinya harus dari Palestina. Justru penutup nabi dan Rasul itu dari Saudi. Akhirnya marah, Pak. Dengki mereka marah, Pak. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Juz kedua Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab al-Yahud wan Nasara sangat mengerti mengetahui Rasulullah Muhammad SAW itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dimana pada orang tua tak kenal anak, Pak. Ya. Namanya orang tua sangat tahu anaknya, Pak. Anaknya sangat tahu karakter, sifat apa semua orang tua sangat tahu. Menunjukkan bahwa al-Yahud wan Nasara itu sangat tahu tentang Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya. Ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut. Ya. Mereka berkata, lalu di ayat tadi itu, Pak, ya. Mereka kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka mengangkat nabi-nabi di Palestina, lalu kemudian
mereka diberikan keutamaan yang belum pernah diberikan kepada manusia yang lain. Lalu kemudian, hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena lantaran takut. Seunggun orang Yahudi ini Pak, penakut Pak, penakut sekali Pak. Ya, orang Yahudi ini seungguhan takut sekali Pak. Mereka berperang ini dengan rasa ketakutan karena unsur kepentingan. Ya, tanah Palestina tanah yang sangat berkah mulia dalam proses pemberangkatan pada Isra Mi'raj itu Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Jadi Allah memberangkatkan Rasulullah dari startnya dari Masjidil Haram, transit di Palestina di Baitul Maqdis, naik Mi'raj ke langit, linuriyahu min ayatina, di mana Allah berkahi alam di sekitar bumi Palestina itu Pak. Bumi Palestina itu bumi kaya raya Pak. Ya, apa namanya, biji yang dilemparkan tumbuh Pak. Apa saja berkah, pertaniannya apa semua berkah. Saking ngilernya orang Yahudi ini Pak, dengan musuh-musuh di belakang Yahudi ini tentunya Pak, Yahudi ini hanya sekadar orang yang digunakan, dimanfaatkan oleh negara-negara lain Pak, untuk menguasai Palestina dengan kekayaan, dengan segala keberkahannya. Ya. Nah, jemaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini sangat penakut sekali. Ya. Mereka ini sangat penakut sekali. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Ya, jadi mereka ini penakut sekali Pak. Mereka gak mau masuk. Nabiullah ajak, ayo masuk ke Palestina, Baitul Maqdis. Mereka gak mau Pak, karena di dalamnya ada orang gagah. Ya, ada musuh-musuh di dalam yang gagah perkasa, yang mereka tidak berani untuk melawannya. Penakut orang Yahudi ini Pak. Berkatalah ada orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi dua orang dari umat Islam, dari orang-orang beriman di kalangan Bani Israil waktu itu, memberikan motivasi kepada saudara-saudaranya. Tapi kemudian dasar mereka pengecut, sehingga mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu. Ini kurang ajar sekali nih Pak. Pergilah kamu dan Rabbmu Tuhanmu berperang, kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk santai di sini saja. Saking takutnya mereka dengan musuh di dalam Baitul Maqdis Palestina itu, sampai Yahudi ini, Bani Israil ngomong ini Pak, Musa, kamu dengan Tuhanmu berangkat berperang. Kan kurang ajar nih Pak. Jadi kalau sampean ini dunia Islam, sampean demo, sampean ngomong apa saja, nggak bakal reken Pak. Musa, kamu dan Tuhanmu berangkat berperang melawan mereka, kami duduk santai di sini, nunggu hasilnya saja sudah. Berkata Musa, ya Rabbu, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu. Ya. Yang dipisahkan ini ya kemudian cikal bakal menjadi Yahudi ini Pak. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Nah ini Pak, mulai Pak, Allah menegaskan ini. Doa Nabi Musa, pisahkan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam dari umatku dan orang-orang fasik yang gak mau masuk, gak mau berperang ini, yaitu mereka yang cikal bakal menjadi Yahudi sekarang ini, Zionisme ini, Israel sekarang ini. Lalu kemudian Allah menjelaskan, ya, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
Jadi orang Yahudi nikah, Pak, orang negerinya nggak ada, nggak punya tanah, Pak. 40 tahun kebeposang di pangeran. Sampai Nabi Musa dan umat Islam pada saat itu, ya, mereka diberikan rasa nikmat berada di gurun Sahara, gurun pasir selama 40 tahun. Sedangkan orang-orang yang fasik ini, yang cikal bakal jadi Yahudi ini, diberikan penderitaan yang luar biasa selama 40 tahun. Setelah Nabi Musa meninggal, baru Yusha bin Nun, tangan kanannya Nabi Musa dalam kisah perjalanan bertemu dengan Khidir. Kata Musa di surat Al-Kahfi itu, nggak ada manusia yang paling hebat, paling mulia, paling pintar gitu. Sampai Allah menyuruh, berangkatlah kau belajar pada seorang hambaku, 2 pertemuan laut. Ketemulah dia di situ dengan Khidir. Perjalanan Nabi Musa itu ditemani dengan Yusha bin Nun. Dan setelah meninggalnya Nabi Musa ini, Yusha bin Nun kemudian berperang dan menang, lalu kemudian masuk ke bumi Palestina. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Yahudi itu mereka tidak punya tanah. Mereka merampok tanah-tanah Palestina. Nah, oleh karena itulah bangsa Palestina mempertahankan harga diri mereka, kehormatan mereka, tanah mereka, darah mereka, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapa-siapa yang mencuri, membegal hartamu, dan kau bertarung dengan mereka, dan kau meninggal, maka syahid fisabilillah. Ya, karena itulah kemudian Islam mengajarkan jangan mengambil hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Jalur hadisnya ada beberapa. Jalur hadisnya dari Ibunda Aisyah ada, dari Abu Hurairah ada, dari Zaid bin Amr bin Nufail ada, dari Hisham bin Urwah juga ada. Saya bahas satu saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'khudhu ahadun shibran minal ardi bighairi haqqihi illa tawwaqahu Allah ilal ardi illa tawwaqahu Allah ila sab'i ardi ila sab'i ardina yaumal qiyamah, di hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad SAW, la ta'khudhu ahadun shibran minal ardi bighairi haqqi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil tanah hak orang lain walau hanya dengan 1 jengkal. Ya, di desa-desa banyak nih, Pak, pengakuan tanah milik dia, ya. Ini 1 jengkal saja nih bahaya, Pak. Melainkan Allah akan kalungkan 7 lapis bumi di lehernya di hari kiamat kelak nanti. Ya, ngambil tanah 1 jengkal saja, 7 lapis bumi akan dikalungkan di leher kita. Kalau ngambilnya meteran, ngambilnya hektaran, ya, maka apa yang terjadi? Sampai ke Indonesia, terjadi di Pulau Rempang dan seterusnya. Ya, tanah-tanah yang didiami oleh bangsa Indonesia mau dicaplok dan seterusnya. Ini otak-otak Yahudi semua, atau orang-orang Zionis semua ini, Pak. Atau orang-orang komunis semua ini, Pak. Ya, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita punya rasa takut, mudah-mudahan kita kemudian punya rasa semangat untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Palestina itu salah satu negara, Mesir ini salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan bala bantuan ke saat Indonesia merdeka itu dengan harta yang sangat fantastis pada waktu itu. Oleh karena itulah setiap kejadian keganasan Zionis Israel terjadi, pembunuhan sadis berdiri, masyarakat Indonesia pasti tidak tinggal diam, Pak, karena ada hubungan yang begitu dekat. Rasa terima kasihnya orang Indonesia dengan Mesir dan Palestina luar biasa, Pak. Maka ya, kita bisa membantu mereka dengan tidak berangkat berjihad secara fisik, tapi kita bisa membantu mereka jihad secara mal, secara materi. Mohon berdepesen Pak keluar, Pak. Ya, berikan kepada panitia Masjid Mujahidin dikelola oleh PCM Muhammadiyah Python untuk dikirimkan ke Palestina. Ya. Harta kita itu sangat bermanfaat untuk membantu
anak-anak Palestina di sana. Secara perhitungan, jamaah dimuliakan tidak Allah, dari dulu, sekarang kan Palestina mulai berkembang dengan teknologi luar biasa. Dulu itu Pak, mereka melawan dengan kekuatan batu. Dulu ya, masih ingat Pak ya. Di surat Al-Anfal ayat 17 Allah ceritakan gini. Falam taqatuluhum walakinnallahu qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallahu rama. Bukalah kalian membunuh musuh itu, tetapi Allah yang membunuh mereka dengan perantaran kalian. Wa ma ramaita id ramaita. Tidaklah kalian melempar batu. Dulu kalau zaman Nabi itu menjanik batu KTP itu Pak, ditarik kayak perang Romawi itu ya, di film-film itu Pak. Wa ma ramaita id ramaita, bukan kalian yang melemparkan batu lalu mengalahkan mereka, mematikan mereka, walakinnallahu rama, tapi kami Allah yang menitipkan kekuatan power di dalam batu itu yang kamu lempar sehingga mereka lari ketakutan, mati dan seterusnya. Ya. Semakin banyak anak Palestina dibunuh hari ini, maka Allah akan menghadirkan generasi semakin banyak. Lahirlah kembar 2, kembar 3, kembar 4 dan seterusnya. Maka ledakan penduduk di Palestina juga luar biasa, Pak. Ya. Dan ini sampai hari kiamat tidak akan pernah akur, Pak. Tidak akan pernah akur. Ya. Karena memang Rasulullah menjelaskan kelak nanti akan terjadi kekuatan besar, superpower antar dunia antara umat Islam dengan Yahudi. Kenapa Nasrani nggak disebutkan, Pak? Karena Nasrani itu mainnya lembut halus. Ya, liciklah kalian seperti belut, lembutlah, jinaklah kalian seperti merpati. Kasih sayang. Ya, orang Nasrani gitu, Pak. Kalau Yahudi, ya, keganasan. Ya, bunuhlah mereka, orang-orang Nasrani dan seluruh manusia di muka bumi ini seperti anjing dan babi. Jadi mereka melihat kita ini anjing babi, Pak. Mereka membunuh anak-anak Palestina itu dianggap anjing babi, kutu habis, bukan manusia, Pak. Jadi, ya, jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.